Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11 yaitu tentang larutan asam basa. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah pengenceran dan pencampuran larutan asam atau larutan basa. Pengenceran adalah penambahan pelarut atau air tanpa menambah zat terlarut. Berarti, adanya pengenceran pada larutan menyebabkan terjadinya pengurangan konsentrasi, sehingga pada larutan asam atau basa, pH larutan akan semakin mendekati 7 atau netral. Untuk larutan asam berarti pengenceran menyebabkan pH semakin besar, sedangkan untuk larutan basa berarti pengenceran menyebabkan pH semakin kecil. Lalu, bagaimana cara menentukan pH larutan asam atau basa yang sudah diencerkan? Nah, untuk menentukan pH larutan asam atau basa, berarti kita harus menentukan dulu konsentrasi larutan setelah pengenceran, yaitu dengan menggunakan persamaan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Di mana M1 adalah konsentrasi larutan sebelum pengenceran, M2 adalah konsentrasi sesudah pengenceran, V1 adalah volume sebelum pengenceran, dan V2 adalah volume sesudah pengenceran atau setelah ditambahkan pelarut. Oke, jelas ya? Nah, untuk menentukan pH-nya akan langsung kita bahas pada contoh soal. Ke dalam 100 ml larutan CaOH 2 kali 0,05 m ditambahkan air sebanyak 400 ml. Tentukan pH larutan A sebelum pengenceran, B sesudah pengenceran. Kita jawab yang A dulu ya. Senyawanya adalah CaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,05 molar. CaOH 2 kali ini merupakan larutan basa kuat, sehingga untuk mencari konsentrasi OH-nya, kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan B atau valensi basa dikali dengan molaritas. Kita masukkan angkanya. Konsentrasi OH- sama dengan B atau valensi basa atau jumlah ion OH-nya adalah 2 dikali dengan molaritas atau konsentrasi larutannya yaitu 0,05. Berarti konsentrasi OH- sama dengan 0,1 atau sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Kemudian kita tentukan nilai pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log, konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 1, berarti pOH-nya sama dengan 1. Lanjut kita tentukan pH-nya. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Sama dengan 14 dikurang 1, berarti pH sebelum pengenceran sama dengan 13. Oke, jelas ya? Nah, penjelasan mengenai penentuan pH larutan asam basa kuat ini bisa dilihat penjelasannya pada video part sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut menjawab yang B, yaitu pH sesudah pengenceran. Kita buat dulu yang diketahuinya, molaritas larutan sebelum diencerkan atau M1 adalah 0,05 molar. Kemudian volume larutan sebelum ditambahkan air atau sebelum diencerkan adalah V1 atau sama dengan 100 ml. Lanjut, ditambahkan air sebanyak 400 ml. Berarti 400 ml ini adalah volume airnya. Maka volume setelah pengenceran berarti volume 1 atau sebelum pengenceran ditambah dengan volume air. Berarti sama dengan 100 ditambah 400 atau sama dengan 500 ml volume 2 atau volume setelah diencerkan. Oke, sekarang kita tentukan konsentrasi setelah pengenceran atau M2 menggunakan persamaan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Kita masukkan angkanya ya. M1 adalah 0,05, V1 adalah 100 sama dengan M2 yang ditanyakan, V2 adalah 500. Ini nolnya bisa kita coret, masing-masing 2 ya. Berarti M2 sama dengan 0,05 dibagi 5 atau sama dengan 0,01
atau sama dengan 10 pangkat min 2. Konsentrasi larutan sesudah pengenceran sudah kita peroleh, berarti kita sudah bisa menentukan konsentrasi OH-nya. Berarti konsentrasi OH- sama dengan valensi basanya sama ya, karena larutannya sama, zatnya sama, yaitu CaOH 2 kali, berarti B-nya adalah 2, dikali dengan konsentrasi larutan setelah diencerkan, yaitu 10 pangkat min 2. Kemudian kita tentukan pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, berarti min log 2 dikali 10 pangkat min 2, yaitu 2 dikurang log 2. Nah, terakhir kita tentukan pH-nya, yaitu 14 dikurang pOH, berarti 14 dikurang 2 dikurang log 2, atau sama dengan 12, negatif-negatif jadi positif ya, positif log 2. Oke, jelas ya? Jadi pH larutan CaOH 2 sebelum pengenceran adalah 13, sedangkan pH larutan CaOH 2 kali setelah pengenceran adalah 12 ditambah log 2. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk membuat larutan H2SO4 dengan pH sama dengan 5, dari 25 ml larutan H2SO4 dengan pH sama dengan 3, volume air yang ditambahkan adalah, kita buat yang diketahuinya dulu ya, akan dibuat larutan H2SO4 dengan pH 5 dari 25 ml larutan H2SO4 dengan pH 3. Berarti pH sama dengan 3 ini merupakan pH sebelum ditambahkan air atau sebelum diencerkan. Berarti pH 1-nya sama dengan 3. Kemudian akan dibuat larutan H2SO4 dengan pH 5. Berarti 5 ini merupakan pH setelah diencerkan atau pH 2, yaitu sama dengan 5. Dari 25 ml larutan H2SO4, berarti 25 ml ini merupakan volume larutan sebelum diencerkan atau V1, yaitu sama dengan 25 ml. Yang ditanyakan adalah volume air. Berarti untuk menentukan volume air, kita harus menentukan dulu berapa volume larutan setelah pengenceran. Oke, sekarang kita tentukan dulu konsentrasi H+ dari masing-masing pH ini ya. Untuk pH sama dengan 3, berarti konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 3. Untuk pH sama dengan 5, berarti konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Ini merupakan konsentrasi H+ sebelum pengenceran atau konsentrasi H+1. Ini adalah konsentrasi H+2. Lanjut, kita masukkan ke persamaan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Karena M1 ini merupakan konsentrasi H+. Kenapa konsentrasi H+? Karena larutannya larutan asam kuat ya. Per A dikali V1 sama dengan, nah M2-nya ini berarti konsentrasi H+2, ini 1 ya, per A juga dikali V2. Nah, senyawanya kan sama, berarti A ini juga nilainya sama. Maka ini bisa kita coret. Berarti M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 itu juga sama dengan konsentrasi H+1 dikali V1 sama dengan konsentrasi H+2 dikali V2 untuk larutan asam. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. Konsentrasi H+1 adalah 10 pangkat min 3. V1 atau sebelum diencerkan adalah 25. Konsentrasi H+2 adalah 10 pangkat min 5. Ini sama dengan ya. Dikali V2-nya yang mau kita cari. Jadi V2 sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali 25 per 10 pangkat min 5. Sama dengan 25 dikali 10. Ini bilangan pokoknya sama ya, berarti kalau pembagian pangkatnya dikurang. Negatif 3 dikurang negatif 5 itu sama dengan 2. Berarti ini sama juga dengan 2500
mililiter. Nah, ini baru volume setelah pengenceran, sedangkan yang ditanyakan adalah volume air. Ingat, volume setelah pengenceran itu sama dengan volume sebelum pengenceran ditambah dengan volume air. Berarti volume air sama dengan volume 2 atau volume setelah pengenceran dikurang dengan V1. Sama dengan V2-nya adalah 2500 dikurang V1-nya adalah 25. Sama dengan 2475 ml. Jadi volume air yang harus ditambahkan adalah 2475 ml. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Sebanyak 10 ml asam etanoat, Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, dengan pH sama dengan 3 dikurang log 2, diencerkan dengan menambahkan air sebanyak 990 ml. Maka pH larutan menjadi, kita buat yang diketahuinya dulu ya. Di sini yang diketahui adalah volume sebelum diencerkan atau V1 yaitu 10 ml. Dengan pH 3 dikurang log 2, berarti ini adalah pH sebelum diencerkan atau pH 1 sama dengan 3 dikurang log 2. Diencerkan dengan menambahkan air sebanyak 990 ml. Berarti V airnya 990 ml. Maka pH larutan menjadi, berarti yang ditanyakan adalah pH setelah diencerkan atau pH 2. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya ya. Yang diketahui adalah nilai dari pH-nya. Berarti kita tidak perlu mencari nilai konsentrasi larutan atau M-nya. Kita cukup menentukan nilai dari konsentrasi H+-nya saja, karena ini adalah larutan asam. Kalau basa berarti yang kita cari konsentrasi OH-. Karena pH-nya 3 dikurang log 2, berarti konsentrasi H+-nya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 3. Ingat, ini adalah konsentrasi H+1. Sekarang kita buat persamaannya. Konsentrasi H+1 dikali V1 sama dengan konsentrasi H+2 dikali V2. Kita masukkan datanya ya. Konsentrasi H+1 adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. V1-nya adalah 10 ml sama dengan konsentrasi H+2 yang mau kita cari dikali dengan V2. Ingat, V2 adalah volume 1 berarti 10 ditambah dengan volume air yaitu 990. 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 2 sama dengan konsentrasi H+2. Ini ditambahkan jadinya 1000. Berarti konsentrasi H+2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. 1000-nya kita ubah jadi 10 pangkat 3 ya. Sama dengan 2 dikali pembagian bilangan pokok sama berarti pangkatnya dikurang. Min 2 dikurang 3 jadinya 10 pangkat min 5. Oke, kita tinggal mencari pH 2-nya. Ingat, pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH 2 berarti ini konsentrasi H+2. Sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 5 atau sama dengan 5 dikurang log 2. Jadi pH larutan setelah diencerkan menjadi 5 dikurang log 2. Jelas ya? Sekarang kita lanjut membahas bagaimana cara menentukan pH apabila larutan asam dicampur dengan asam atau larutan basa dicampur dengan larutan basa. Untuk menentukan pH campuran larutan asam dengan asam, berarti kita harus menentukan konsentrasi H+ campurannya dulu ya. Caranya, kita bisa menggunakan persamaan konsentrasi H+ campuran sama dengan konsentrasi H+1 dikali volume 1 ditambah konsentrasi H+2 dikali volume 2 per volume 1 tambah volume 2. Kemudian, untuk menentukan pH campuran larutan basa dengan basa,
kita tentukan dulu konsentrasi OH- campurannya, yaitu konsentrasi OH- campuran sama dengan konsentrasi OH-1 dikali V1 ditambah konsentrasi OH-2 dikali V2 per V1 tambah V2. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja ya. Tentukan pH campuran dari 100 ml CaOH 2 kali 0,01 m dengan 400 ml larutan NaOH 0,1 m. Kita buat yang diketahuinya dulu ya. Kita misalkan CaOH 2 kali ini adalah larutan basa yang pertama, NaOH ini merupakan larutan basa yang kedua. Kedua larutan ini dicampurkan. Yang pertama yang diketahui adalah V1, berarti volumenya larutan CaOH 2 kali yaitu 100 ml. Kemudian konsentrasi larutan berarti M1 sama dengan 0,001 m. Kemudian larutan yang kedua yaitu NaOH diketahui volumenya berarti V2 sama dengan 400 ml dan konsentrasi larutannya berarti M2 sama dengan 0,1 m. Nah, yang ditanyakan adalah pH apabila kedua larutan ini dicampurkan. Keduanya adalah larutan basa, berarti kita harus menentukan konsentrasi OH- campurannya dulu. Ingat, persamaan atau rumusnya adalah konsentrasi OH-1 dikali dengan V1 ditambah konsentrasi OH-2 dikali V2 per V1 ditambah V2 sama dengan konsentrasi OH-1 berarti konsentrasi OH- dari larutan CaOH 2 kali. Ini merupakan larutan basa kuat. Berarti konsentrasi OH-nya itu sama dengan valensi basanya dikali dengan konsentrasi larutannya. Dikali dengan V1 ditambah konsentrasi OH-2 berarti konsentrasi OH- dari NaOH ini juga merupakan basa kuat. Maka konsentrasi OH-nya sama dengan B dikali MB juga, sama ya, karena sama-sama basa kuat, kali V2 per V1 tambah V2. Kita masukkan data atau angkanya sama dengan B, valensi basanya basa 1, berarti 2 ya, jumlah OH-nya 2, dikali dengan konsentrasinya, berarti M1 ya, yaitu 0,001, dikali dengan volume 1 yaitu 100 ditambah valensi basa yang kedua, valensinya adalah 1, kemudian molaritasnya atau M2 adalah 0,1 dikali dengan volume 2 yaitu 400 per V1 100 ditambah 400 sama dengan 2 dikali 0,01 dikali 100 adalah 0,2 ditambah 1 dikali 0,1 dikali 400 adalah 40 per 100 ditambah 400 adalah 500. Jadi sama dengan 40,2 per 500 sama dengan 0,0804 atau sama dengan 8,04 kali 10 pangkat min 2. Lanjut kita tentukan pOH-nya ya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- berarti 8,04 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 dikurang log 8,04. Kemudian pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH berarti dikurang 2 dikurang log 8,04 sama dengan 14 dikurang 2 adalah 12, negatif-negatif jadi positif log 8,04. Jadi pH campuran CaOH 2 kali dan NaOH adalah 12 ditambah log 8,04. Jelas ya? Kita coba contoh yang kedua. 100 ml larutan HCl dengan pH sama dengan 1 dicampurkan dengan 100 ml larutan CH3COH
dengan Ka 1 kali 10 pangkat min 5 dan konsentrasi 0,1 m. Tentukan pH dari campuran tersebut. Kita tulis yang diketahuinya. HCl ini kita misalkan adalah asam yang pertama. CH3COH kita misalkan adalah larutan asam yang kedua. Kedua larutan ini dicampurkan. Yang diketahui adalah V1 berarti volumenya si HCl yaitu 100 ml. Kemudian pH sama dengan 1, ini berarti pH-nya si HCl, berarti pH 1 sama dengan 1. Kemudian volume CH3COH berarti V2 100 ml juga. Kemudian Ka-nya diketahui karena CH3COH adalah asam lemah yaitu 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasinya berarti M2 ya, yaitu 0,1. Nah, dari pH 1 ini kita tentukan dulu konsentrasi H plusnya ya, yaitu konsentrasi H plus 1 sama dengan 10 pangkat min 1. Lanjut, kita tentukan konsentrasi H plus campuran. Sama dengan konsentrasi H plus 1 dikali dengan V1 tambah konsentrasi H plus 2 dikali V2 per V1 ditambah V2. Sama dengan, kita masukkan angkanya ya. Konsentrasi H plus 1 adalah 10 pangkat min 1. V1 adalah 100 ml. Ditambah konsentrasi H plus 2. Nah, konsentrasi H plus 2 itu belum diketahui. Yang diketahui baru konsentrasi larutannya, yaitu 0,1. Maka untuk mencari konsentrasi H plus 2, karena dia adalah asam lemah, rumusnya adalah akar Ka, Ka-nya 10 pangkat min 5, 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 ya, dikali dengan konsentrasi larutannya, yaitu 0,1 atau 10 pangkat min 1. Jadi rumusnya itu konsentrasi H plus untuk asam lemah ya, sama dengan akar Ka dikali Ma. Kemudian dikali V2. V2-nya juga 100 ml. Per V1 100, V2 ditambah V2 yaitu 100. Sama dengan 10 pangkat min 1 dikali 100 adalah 10 ditambah akar dari 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 6. Akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3 dikali 100 per 100 tambah 100 adalah 200. Sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 100 adalah 0,1. 0,1 ditambah 10 adalah 10,1 per 200. 10,1 per 200 adalah 0,0505. Oke, lanjut mencari pH-nya ya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti min log 0,0505 atau sama dengan min log 5,05 dikali 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya sama dengan 2 dikurang log 5,05. Jadi pH dari campuran tersebut adalah 2 dikurang log 5,05. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk campuran larutan asam dengan larutan basa atau reaksi asam basa dan bagaimana cara menentukan pH-nya bisa dilihat di video part selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.